Logo resmi dan rangkaian HUT Pramuka ke-59 tahun 2020. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah merilis tema dan logo peringatan HUT Pramuka ke-59 tahun 2020. Tema dan logo HUT Pramuka Indonesia tahun 2020 dibuat untuk memeriahkan dan mengenang hari bersejarah lahirnya pendidikan kepanduan di Indonesia. Tema dan logo HUT Pramuka ke-59 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ulang tahun Pramuka Indonesia tahun 2020 ini. Lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia secara resmi sejak tanggal 14 Agustus 1961. Pengenalan Gerakan Pramuka ini melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Pada tanggal tersebut terjadi pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara. Acara pelantikan diikuti defile pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Karena peristiwa itulah, maka setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka menjadi sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan dimaknai sebagai proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Dengan demikian, pendidikan kepramukaan merupakan nama dari kegiatan anggota Gerakan Pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis.
Kegiatan pendidikan kepramukaan dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan merupakan sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan cara-cara yang kreatif, rekreatif, dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Bentuk kegiatan pendidikan kepramukaan dikemas melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, penuh tantangan, serta sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, rasa sosial, spiritual, dan emosional peserta didik dapat berkembang secara baik serta terarah. Sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian, watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Puncak dari peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-59 adalah pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka berkewajiban untuk membuat dan mensosialisasikan tema dan logo peringatan HUT Pramuka. Terkait dengan hal tersebut, maka Kuartir Nasional Gerakan Pramuka melalui laman resminya telah merilis tema dan logo peringatan HUT Pramuka ke-59 tahun 2020. Tema dan logo HUT Pramuka 2020 ini sebagai perwujudan semangat yang ingin dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka. Tema dan logo HUT Pramuka Indonesia ke-59 selanjutnya menjadi sebuah desain komunikasi visual untuk sarana identifikasi atau branding dan informasi terkait penyelenggaraan hari ulang tahun Pramuka tahun ini. Berikut ini visualisasi logo peringatan HUT Pramuka ke-59 tahun 2020. Aplikasi logo HUT Pramuka harus selalu sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga untuk menggunakan logo tersebut tidak boleh secara sembarangan. Berikut ini beberapa larangan dalam penggunaan logo HUT Pramuka. Pertama, logo tidak diperbolehkan untuk didistorsi, diputar, maupun dibalik. Kedua, logo tidak diperbolehkan untuk diganti warna selain yang disetujui. Ketiga, logo tidak diperbolehkan untuk diubah atau dipotong sebagian selain yang disetujui. 4. Logo berwarna tidak diperbolehkan diletakkan pada latar berwarna. 5. Logo tidak diperbolehkan untuk diberi efek gambar yang tidak sesuai. Berikut ini visualisasi logo dan tema peringatan HUT Pramuka ke-59 tahun 2020. Tema peringatan HUT Pramuka ke-59 tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tergerak terdepan. Peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Rangkaian kegiatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. Ketua Bidang Kegiatan Tambahan Panitia Peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020, Dr. Sukro Muhab SEMSI menyampaikan,
bahwa setiap langkah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-59 harus mengedepankan dan mengutamakan keselamatan anggota Gerakan Pramuka serta dipastikan harus menjalani protokol kesehatan dengan ketat. Aturan ini dilakukan mengingat situasi dunia termasuk Indonesia yang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ujar Kak Sukro pada rapat bidang giat tambahan panitia peringatan Hari Pramuka ke-59. Hal yang sama juga disampaikan Wakak Warnas Kakom Orgakum Dr. Khairul Huda SHM Hum yang ikut dalam pertemuan secara daring. Beliau menyebutkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan wajib menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan hanya dihadiri maksimal 50% dari kapasitas semestinya. Kak Khairul juga menyebutkan bahwa aturan yang ketat yang dilakukan dalam suasana COVID-19 itu tidak mengurangi kemeriahan dan kesemarakan. Karena seluruh rangkaian acara menjelang peringatan Hari Pramuka ke-59 direncanakan akan disiarkan dan ditayang secara langsung melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya kepada anggota Gerakan Pramuka seluruh Indonesia. Khusus acara puncak peringatan Hari Pramuka ke-59 pada tanggal 14 Agustus 2020 akan ditayangkan secara langsung oleh televisi nasional. Warnas siapkan 3 skenario puncak peringatan Hari Pramuka 2020. Kak Dr. Khairul Huda SHMH selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 menyampaikan bahwa Warnas menyiapkan 3 opsi penyelenggaraan peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. 3 opsi itu disiapkan mengingat situasi dunia termasuk Indonesia yang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Adapun 3 opsi atau skenario tersebut adalah: pertama, upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 secara daring atau live streaming yang diikuti oleh unsur Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, dan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia. Kedua, upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 secara terbatas di Istana Negara yang diikuti unsur Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ketiga, menyampaikan amanat Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka dalam peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. Selamat Hari Pramuka ke-59. Terdepan bergerak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apakah kita rayakan dengan sukacita atau sebaliknya? Peringatan Hari Pramuka bukanlah perayaan ulang tahun Gerakan Pramuka dengan beragam kegiatan yang penuh hura-hura, tapi untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Saat penyerahan Panji Gerakan Pramuka dari Bung Karno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Panji ini bukanlah kaleng-kaleng, tapi diberikan berdasar keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 sebagai tanda dimulainya perjuangan Gerakan Pramuka dalam penjayaan bangsa dan NKRI di masa yang akan datang. Artinya, pada tanggal tersebut negara mengamanatkan kepada Gerakan Pramuka untuk berjuang mendidik anak bangsa agar mampu menjayakan bangsa dan NKRI. Pada saat itu Bung Karno dalam amanatnya mengatakan, "Di hadapan
Saya tidak melihat anak-anak yang senang bermain, tapi saya melihat masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Sehingga rangkaian acara peringatan Hari Pramuka dimulai dengan ziarah, tabur bunga, ulang janji, dan upacara. Ziarah dan tabur bunga dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa kakak-kakak kita yang sudah berjuang membina anak bangsa. Ulang janji dimaksudkan agar kita anggota dewasa Gerakan Pramuka introspeksi diri. Apakah selama ini sudah berjuang dengan sungguh-sungguh? Upacara dimaksudkan untuk menyaksikan kembali lambang perjuangan yang diamanatkan negara kepada Gerakan Pramuka untuk memperkuat kembali semangat perjuangan kita, mengantarkan anak bangsa agar mampu menjayakan bangsa dan NKRI. Indonesia yang maju, Indonesia yang kuat, Indonesia yang diperhitungkan di kancah internasional. Pertanyaannya, sudahkah kita berjuang dengan sungguh-sungguh? Jangan-jangan hanya memanfaatkan sisa-sisa tenaga kita. Itu pun kalau masih ada. Kalau demikian, apakah masih pantas kita memperingati Hari Pramuka dengan sukacita atau sebaliknya? Kepada adik-adik Pramuka, rayakan Hari Pramuka dengan sukacita dan riang gembira, karena kakak-kakakmu sudah menguatkan janjinya. Kepada kakak-kakak anggota dewasa Gerakan Pramuka, kita kuatkan tekad untuk berjuang membina anak bangsa, mengantarkan mereka menjayakan bangsa dan NKRI di masa yang akan datang. Selamat Hari Pramuka, jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka. Mulai dari adik-adik sampai para pembina dan pengurus Gerakan Pramuka di seluruh tanah air dan di kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Terima kasih karena terus menjadi patriot yang setia kepada nusa dan bangsa. Hadirin sekalian yang saya hormati, tema Hari Pramuka ke-58 adalah bersama segenap komponen bangsa, Gerakan Pramuka siap sedia membangun keutuhan NKRI. Tema ini sangat tepat untuk menyikapi situasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Maraknya berbagai permasalahan yang kita hadapi, mulai dari penyalahgunaan narkoba, masih adanya tawuran, masih banyaknya sikap intoleransi, hingga penggunaan media sosial yang dipenuhi ujaran kebencian, kabar bohong, dan pornografi yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Gerakan Pramuka yang menekankan pendidikan dan pembentukan karakter
berperan sangat penting dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut, termasuk dalam membentuk generasi muda Indonesia yang rela menolong, tabah, cinta tanah air, berani dan siap mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi saya juga telah dianugerahi lencana Nas Kencana dalam Gerakan Pramuka. Saya menerima penghargaan ini sebagai bagian dari posisi saya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, yang siap membimbing dan mengarahkan agar Gerakan Pramuka terus tumbuh dan berkembang di tanah air kita, menjaga dasar negara kita dan merawat persatuan bangsa Indonesia. Terakhir, saya harapkan para kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sebagai ketua majelis pembimbing di daerah masing-masing, untuk memberikan perhatian, memberikan dukungan penuh pada kemajuan Gerakan Pramuka di daerah. Karena Gerakan Pramuka adalah tempat bersemangatnya calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Karena Gerakan Pramuka membentuk manusia-manusia Pancasila yang tangguh, yang tahan banting, yang berakhlak mulia, dan yang inovatif. Sekali lagi, selamat Hari Pramuka. Pesan saya, tetaplah selalu berpegang pada kode kehormatan Gerakan Pramuka untuk bersama seluruh komponen bangsa bersatu padu membangun keutuhan NKRI dan menciptakan dunia yang lebih baik. Salam Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.